Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami, yaitu kelompok keempat, akan membacakan hasil dari observasi dan wawancara yang telah kelompok kami lakukan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Said Awinar, lalu ada Ika Amalia, Anojua Alwiya Al-Habsyi, dan yang terakhir ada Rahmat Alwi Cesar. Narasumber yang diwawancarai oleh kelompok kami yaitu Bapak Runal Reskiawan B. Beliau berprofesi di bidang mikrotik trainer dan saat ini beliau merupakan seorang guru di SMK Negeri 3 Makassar. Alasan kami memilih beliau karena beliau merupakan seseorang yang berprofesi di bidang mikrotik trainer yang merupakan salah satu dari banyaknya profesi di bidang TIK, dan beliau telah memiliki profesi ini sejak 2019 sampai sekarang. Baik, hasil wawancara dari kelompok kami lakukan kepada beliau adalah Pak Ruslan menempuh pendidikan di bidang komputer sejak SMK Teknik Komputer dan Jaringan, lalu melanjutkan S1 Teknik Informatika di Universitas Muslim Indonesia dan S2 Teknik Elektroinformatika di Universitas Hasanuddin. Ia mulai bekerja di bidang IT sejak kuliah dan menjadi guru serta web developer sejak 2018. Lalu menjadi network engineer dari 2019 hingga sekarang. Pak Ruslan memiliki sertifikasi mikrotik, MTCNA dan MTCNI, dan data Sinke dari BNSP. Kini ia menjabat sebagai kepala jurusan TKJ mengelola jurusan dan mengurus bidang IT. Ia juga dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar dan memiliki perusahaan di bidang telekomunikasi. Dalam pekerjaannya, ia menjunjung kode etik dan mengandalkan kontrol emosi saat menghadapi dilema. Pak Ruslan aktif di berbagai komunitas seperti IEEE, komunitas insinyur Makassar dan Mikrotik Trainer yang membantunya memperluas relasi. Ia bergabung dengan IEEE setelah proses verifikasi panjang dan berhasil mempublikasi jurnal di sana. Hasil observasi. Pertama, deskripsi lingkungan kerja. Pak Ronald bekerja sebagai guru di SMK Negeri 3 Makassar yang berfokus pada pelajaran mikrotik. Lingkungan kerja di sekolah ini terdiri dari ruang kelas, laboratorium komputer, serta fasilitas pendukung lain yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi jaringan. Selain mengajar, beliau juga terlibat dalam kegiatan pelatihan jaringan berbasis mikrotik bagi siswa. Di luar lingkungan sekolah, Pak Runal juga bekerja sebagai network engineer, web developer, dan dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, beliau juga memiliki perusahaan di bidang telekomunikasi. Dengan berbagai peran tersebut, lingkungan kerja beliau tidak hanya sebatas pada sekolah, tetapi juga industri IT dan akademik. Kedua, penerapan kode etik di lingkungan kerja. Sebagai seorang guru, Pak Runal menerapkan kode etik dalam bentuk pengajaran yang profesional, membimbing siswa dengan baik, serta menjaga integritas dalam setiap kegiatan akademik. Kode etik menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugasnya di lingkungan pendidikan. Dalam dunia profesional di bidang IT, kode etik juga diterapkan dalam pengelolaan jaringan, konfigurasi sistem, serta pengembangan web. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah menjaga keamanan dan privasi data, terutama dalam menangani sistem yang digunakan di sekolah maupun di tempat kerja lainnya. Pak Runal juga menyadari bahwa dalam profesinya sering terjadi muncul dilema etika, khususnya dalam dunia pendidikan. Salah satu cara diterapkan dalam menghadapi dilema tersebut adalah dengan mengontrol emosi dan bertindak profesional dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan bergabung dalam komunitas IEEE, komunitas mikrotik trainer, serta komunitas insinyur di Makassar, beliau juga memperoleh manfaat dalam mengembangkan profesionalisme dalam memperluas jaringan profesionalnya. Organisasi ini membantu meningkatkan standar etika dalam memberikan wawasan lebih luas dalam dunia IT dan akademik. Kemudian analisis. Profesi di bidang TIK seperti mikrotik, trainer, dan pendidik berperan penting dalam mengembangkan keahlian teknis dan profesionalisme siswa. Pak Runal menekankan pentingnya kode etik, pembelajaran keterlibatan melalui
sertifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi forensik seperti IEEE untuk mendukung karir dan memperluas relasi. Untuk kesimpulannya, wawancara ini memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai pentingnya keahlian teknis, penerapan kode etik, serta keterlibatan dalam organisasi forensik dalam membangun karir di bidang TIK. Mahasiswa yang ingin berkarir di bidang ini harus terus belajar, menjunjung tinggi kode etik, serta aktif dalam komunitas forensik profesional agar dapat berkembang dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Kajian pustaka. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup profesi di bidang TIK. Yang kedua, job description profesi mikrotik trainer. Yang ketiga, konsep kode etik dalam profesi TIK berdasarkan sumber akademik, kode etik IEEE. Yang keempat, peran organisasi profesi dalam mendukung profesionalisme di bidang TIK. Yang kelima, studi kasus terkait etika dalam dunia kerja TIK. Refleksi dan saran. Refleksi ada beberapa, yaitu pentingnya etika dalam profesi TIK, peran pendidikan dan sertifikasi, manfaat bergabung dalam organisasi profesi menghadapi dilema etika. Sarannya yakni peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, aktif dalam komunikasi profesi, penerapan etika dalam proyek akademik, pengembangan soft skill, dan meningkatkan kualitas laporan. Berikut ini adalah foto dokumentasi kelompok kami bersama dengan narasumber. Dan ini adalah link tautan YouTube yang teman-teman bisa cari masing-masing. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah berpartisipasi dalam pembuatan tugas ini, dan teman-teman sekalian yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.